Yo, halo teman-teman semuanya, bertemu lagi di channel YouTube Vicky Hadir Alzaini. Dan oke teman-teman, jadi di video kali ini saya bakal membahas mengenai mappingan untuk market index Nasdaq ya. Dan oke teman-teman, saya disclaimer dulu bahwasanya saya bukan financial advice dan ini hanyalah analisa, mappingan, dan prediksi saya pribadi. Dan oke, langsung aja teman-teman untuk mappingannya. Nah, di sini saya menggunakan time frame M15 untuk market indeks Nasdaq ya. Dan oke, di sini kita bisa melihat ya bahwasanya di sini banyak sekali zona yang terbentuk teman-teman. Nah, banyak sekali sih. Dan ini untuk zona yang di atas ini sebenarnya zona yang sudah saya bikin pada video mappingan sebelumnya teman-teman ya. Dan di sini terdapat supply M15 dan yaps Nasdaq masuk zona langsung ke yayasan lagi. Dan ini, nah, kita bisa melihat di sini teman-teman bahwasanya ketika sebuah zona terbentuk dan belum ada sentuhan sama sekali. Nah, contohnya kita ambil zona supply ini. Nah, ini kan belum ada sentuhan sama sekali karena harga dari indeks Nasdaq ini langsung benar-benar anjlok ke bawah. Dan kalau kita geser lagi teman-teman, nah ini pada hari Jumat jam 11 malam. Nah, jadi ketika harga indeks Nasdaq ini makin naik dan sentuh pertama kali, nah ini kan masuk zona nih. Oke, saya perbesar lagi. Nah, di sini kita bisa melihat bahwasanya dia meninggalkan sumbu. Jadi indeks Nasdaq ini meninggalkan sumbu di zona supply M15. Nah, ketika masuk dan langsung rejection dalam lagi teman-teman. Nah, kalau kita ukur bersama masuk sini, oke, sejauh 170 pip. Nah, seperti itu teman-teman, dan bener-bener kuat banget sih ini zona supply-nya ya. Oke, kita lanjut lagi untuk mappingannya. Nah, jadi di sini saya juga melihat banyak sekali zona fair value gap yang terbentuk teman-teman. Nah, jadi untuk zona fair value gap-nya dimulai dari sebelah sini. Nah, saya perbesar dulu teman-teman. Untuk zona fair value gap ada di sebelah sini. Nah, kalau kita lihat di sini ada zona fair value gap M15 dan yaps ada lagi teman-teman ya, zona fair value gap-nya di bawah sini. Dan ini untuk luasnya ini lebih kecil lagi teman-teman karena memang closing candle-nya ini tipis, tidak begitu luas ya. Nah, ini terdapat dua zona fair value gap M15 dan ada lagi sebenarnya di sini teman-teman ya, pas banget. Nah, oke, nah di sini kita bisa melihat bahwasanya memang sederhana saja. Saya memang menggunakan metode santai, tidak sampai ribet atau rumit ya. Nah, ketika masuk zona ini kan sudah masuk pas banget tengah zona ini, masuk zona fair value gap M15 karena memang di zona fair value gap ini belum ada sentuhan sama sekali. Berarti ketika masuk zona pertama kalinya, nah itu udah pasti, itu udah langsung rejection kuat, itu bener-bener kuat banget. Kecuali kalau ada buyer atau seller ataupun kondisi geopolitik yang kacau, itu bisa jadi mempengaruhi harga. Jadi technical itu nggak berpengaruh, contohnya kayak news seperti itu teman-teman, karena memang ini udah malam hari, udah dini hari. Nah, masuk zona langsung respect dengan zona fair value gap M15 dan ada lagi teman-teman ya zona fair value gap M15 ya, yaps, dan ini juga tidak luas. Nah, untuk luasnya sama seperti zona fair value gap yang ini. Nah, kita paskan lagi di sini. Nah, jadi zona fair value gap itu kita lihat sumbu closing candle sebelumnya ini dan closing sumbu candle sesudahnya. Nah, karena memang candle sesudahnya ini tidak meninggalkan sumbu, jadi kita paskan dengan body candlenya. Nah, seperti itu teman-teman. Dan juga untuk di bawah ini, nah di sini kita bisa melihat ya bahwasanya di sini terdapat yang namanya sebuah diamond teman-teman. Nah, di sini saya melihat ada diamond M15. Nah, dan di sini kita bisa melihat bahwasanya untuk diamond M15 ini, nah di sini untuk teman-teman bagi yang ingin entry lebih aman bisa di entry di diamond ya. Dan karena memang belum ada sentuhan sama sekali atau fair value gap M15 yang di bawah sini teman-teman, karena memang belum ada sentuhan sama sekali. Dan oke, lalu di bawahnya lagi teman-teman di sini terdapat zona. Oke, saya perkecil lagi. Oke, jadi di sebelah sini teman-teman ada zona, wah, ada zona fair value gap, ada zona demand juga ya kan. Wah, banyak banget teman-teman. Oke, kita langsung aja teman-teman. Untuk zona fair value gap-nya itu saya melihat ada di sebelah sini teman-teman, untuk zona fair value gap M15. Nah, di zona fair value gap M15. Lalu untuk demand, nah untuk demand-nya itu saya cek lagi teman-teman sebentar. Oke, kena zona fair value gap. Nah, di sini teman-teman, zona fair value gap-nya di sebelah sini. Oke, dan ini masih valid karena memang, nah, candle-nya ini hanya meninggalkan sebuah sumbu teman-teman ya. Closing candle-nya aja di atas zona dan di bawah zona ini hanya
tumbuh, jadi dia ngambil liquidity dulu di sini. Dan untuk demandnya ada lagi teman-teman, yaps, di sebelah sini. Nah di sini kita bisa melihat bahwasanya memang sudah benar-benar seller itu sudah makin lemah dan digantikan oleh para buyer seperti itu teman-teman. Dan ini kan awalnya trennya kan bearish kan, turun banget, dan kalau kita ukur di sini ini sudah jatuh sejauh hampir 780 pip. Oke. Dan oke, nah ini adalah zona demand teman-teman kalau kita lihat. Dan untuk zona support and resistance, oke, untuk zona support and resistance-nya ada di sebelah sini teman-teman. Nah kita lihat dari candle sebelumnya ini, di sini terdapat yang namanya zona support. Oke, kita ganti dulu, ini namanya adalah oke sebentar, ini adalah namanya support zone. Dan oke, ini untuk closingnya. Nah di sini saya bisa melihat sekali teman-teman bahwasanya memang untuk indeks Nasdaq ini candlenya lumayan tinggi-tinggi ya, ini juga panjang-panjang loh ini candlenya. Nah seperti ini teman-teman, kita pokok dari sumbu dan body. Nah ini adalah support zone nya teman-teman. Nah di sini kita bisa melihat bahwasanya kalau support di atas, kalau di sini saya melihatnya itu masih belum begitu jelas sih. Soalnya memang kalau kita lihat di sini, kalau gini kan awalnya memang zona resisten. Nah kalau di sini apa teman-teman, sudah nggak ada ya kan. Jadi benar-benar cari yang area pantulannya itu banyak banget. Nah kalau saya lihat area pantulan itu di sebelah sini teman-teman. Nah ini sudah banyak sekali area pantulan, karena memang kita cek berdasarkan candle sebelumnya. Nah kita tarik aja di sebelah sini. Nah ini adalah zona support. Nah sudah di break nih. Nah kita bisa lihat di sini teman-teman, di sini kan nggak ada apa-apa nih, nggak ada zona demand, nggak ada fair value gap, tapi kok terbang lagi. Nah ini adalah zona support teman-teman ya. Nah pas banget ini, pas karena seperti ini teman-teman, masuk zona. Nah ini di bawah nih biasanya nih ngambil stop loss para trader retail teman-teman ya. Jadi ke bawah dulu dia ngambil stop loss dulu, ini sejauh 10 pip, setelah itu terbang lagi. Nah jadi untuk support resisten tuh sebenarnya saya tuh cek dulu teman-teman candle sebelumnya tuh bagaimana yang banyak pantulannya. Nah di sini kan sebenarnya sudah ada pantulan di sini, jelas banget di sini. Nah konsolidasi, kemudian jebol, dan kalau secara time frame yang lebih besar ini namanya fake out, kemudian masuk zona lagi, makin terbang lagi. Nah kita bisa cek lagi teman-teman, ini balik lagi ke zona, terbang lagi, dan gak taunya bayarnya makin lemah, masuk seller yang kuat. Nah langsung jebol nih, gak taunya balik lagi teman-teman, karena ada dorongan bayar yang lebih kuat, masuk lagi, masuk zona resisten, rejection lagi, tapi karena seller yang lemah, masuk bayar yang lebih kuat, terbang lagi dia. Nah berhasil jebol ini, di break, masuk lagi, masuk zona support, terbang lagi. Nah ini karena ada supply dan seller yang masuk dan ini kuat banget, langsung anjlok. Nah setelah anjlok, retest, konsolidasi di sini, dan sudah tidak kuat lagi, langsung makin jatuh untuk harga dari indeks Nasdaq-nya teman-teman ya. Nah seperti itu untuk zona support dan resisten. Nah dan kebetulan kemarin ini, nah masuk lagi nih teman-teman zonanya ke zona resisten ya, jatuh lagi, di break, ternyata fake out, jatuh lagi, kena zona fair value gap, terbang lagi, masuk zona konsolidasi, jatuh lagi. Ini kan awalnya zona resisten, dan pada saat hari Jumat ini, hari Jumat jam 10 malam, berhasil break zona resistennya dan berubahlah nama zona yang menjadi support zone. Jadi yang awalnya resisten jadi support, atau disingkat menjadi resisten become support zone atau RBS, seperti itu teman-teman. Dan setelah menyentuh supply, indeks Nasdaq turun lagi teman-teman, turun lagi, kemudian sentuh zona support lagi, terbang lagi, dan kepetok nih di zona fair value gap M15, konsolidasi. Nah karena di sini meninggalkan banyak sumbu, sudah tidak kuat lagi. Nah lebih banyak candle ungunya ya, lebih candle bearishnya, dan akhirnya Nasdaq turun lagi, jatuh. Nah sentuh zona fair value gap M15, terbang lagi. Nah oke, untuk mappingannya seperti itu tuh teman-teman ya. Dan untuk analisanya dan prediksinya untuk besok teman-teman, untuk indeks Nasdaq ini untuk besok hari Senin tanggal 26 Januari tahun 2026, untuk indeks Nasdaq ini akan turun lagi teman-teman, karena memang sudah berhasil break support zone. Nah jadi kita tunggu retestnya aja. Nah kan sudah di break nih,
kena fair value gap. Nah, respect dia, respect, tunggu retestnya masuk zona lagi, ataupun kalau bisa kita tunggu di zona fair value gap M15 yang di atas. Nah, langsung makin jatuh lagi teman-teman, ngejar yang namanya diamond M15 seperti itu ya. Nah, setelah masuk diamond teman-teman, nah barulah harga dari indeks Nasdaq ini kembali melanjutkan penerbangan dan mengejar yang namanya supply zone seperti itu teman-teman. Nah, seperti ini ya, kita tunggu aja di zona-zona aman. Nah, jadi untuk prediksi saya teman-teman, kita tunggu aja ini, tunggu respect, nah masuk zona support ataupun fair value gap ini, baru kita entry. Nah, tunggu kejelasannya seperti itu teman-teman. Nah, jadi karena ini sudah diberi, nah ini berubah menjadi resisten, tapi kita tunggu konfirmasi lagi teman-teman ya. Kalau semisal closing candlenya ini hanya meninggalkan sumbu seperti ini, nah jadi zonanya berubah menjadi resisten. Tapi kalau closing candle berikutnya ini atau opening market indeks Nasdaq langsung terbang tinggi dan full body dan tidak meninggalkan sumbu, nah ini tetap zona support, dan ini berarti hanya ngambil liquidity kalau gitu. Tapi karena ini masih closing, masih libur untuk marketnya ya, dan candle terakhirnya ini hanya meninggalkan sumbu, jadi di sini kita tetap aja dia support zone aja, karena memang kita belum tahu nih closing candle berikutnya ini full body atau meninggalkan sumbu seperti itu. Dan oke, jadi bagi teman-teman yang ingin mengetahui lebih detail mengenai mappingan indeks Nasdaq ini, seperti zonanya, stop lossnya, take profitnya, teman-teman langsung aja join di grup Telegram yang sudah saya bikin ya. Untuk link grup Telegramnya sudah ada di deskripsi video nih. Oke, cukup sekian video mappingan indeks Nasdaq dari saya. Jangan lupa untuk like, share, komen, serta subscribe ya. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. See you in the next video. Bye bye teman-teman semuanya.